Ya, Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, channel YouTube Supardi Yunis Umbay dengan tema makanan rohani sehat. Kali ini saudara, kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai, ya kita buka saja ini judulnya, ya, mengenai siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan. Ya, tentu setiap orang yang mengalami sakit itu membutuhkan kesembuhan, saudara ya. Sakit itu bagi manusia atau dalam diri manusia itu, ya, secara garis besar ada sakit jasmani, ada sakit rohani, dan sakit jiwani. Ya. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan sanggup dan Tuhan itu berkuasa menyembuhkan ketiga-tiganya. Baik sakit jasmani atau sakit fisik ya, tubuh kita ini ya, maupun sakit di jiwa ya, di pikiran ya, di perasaan ya, dan segala macamnya itu, maupun sakit secara rohani ya, artinya roh manusia yang mengalami sakit. Ya, ketiga-tiganya ini Tuhan tertarik untuk menyembuhkannya, atau ketiga-tiganya ini Tuhan itu mau menyembuhkannya. Bahkan Tuhan itu senang ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia menyembuhkan ketiga hal itu. Ya, nah oleh sebab itu lalu muncul pertanyaan dalam hidup kita ya, dalam hati kita. Ya, siapakah yang dapat menerima kesembuhan ini ya? Ya. Siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Karena ada juga yang sudah pergi kepada hamba-hamba Tuhan, ya, didoakan, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Ada yang berdoa sendiri, ya. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Yaitu menurut nalar logika yang kita lihat ya secara manusiawi. Tetapi sesungguhnya ya, Tuhan sudah menjawab dan memberi kesembuhan. Saudara, baik ya, untuk kesembuhan siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Saudara, yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan itu ya, kalau kita baca di Alkitab saudara, baik itu di perjanjian lama sampai di perjanjian baru ya, seluruh isi Alkitab ada dua ya, ada dua golongan manusia atau ada dua golongan orang saudara ya, yang Tuhan sembuhkan. Siapa itu? Nah saudara, jangan kemana-mana, terus ikuti ya video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, untuk mendapat ya pengertian hal-hal penting dari firman Tuhan di hari-hari berikutnya. Yang sudah subscribe ya, yang sudah tulisan subscribe warna merah itu sudah menjadi abu-abu, jangan ditekan lagi, karena kalau ditekan lagi berarti keluar. Nah, kalau ada yang menekannya keluar, balik lagi, tekan lagi, tulisan merah subscribe itu menjadi abu-abu, dan jangan ditekan lagi, karena kalau sudah abu-abu tulisan subscribe-nya berarti saudara sudah berlangganan atau ikut seterusnya di channel Supardi Yunis Umbay Makanan Rohani Sehat ini. Ya, karena kita mau
belajar bersama mengerti firman Tuhan dengan sederhana, Alkitabiah. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis pertanyaan di kolom komentar. Nah, saudara, ya, dua golongan besar orang yang disembuhkan atau yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita baca dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 16, ya. Firman Tuhan perlu kita ngerti dulu, kita dengar dulu, kita baca dulu, kita pahami oleh pertolongan Roh Kudus supaya kita bertumbuh atau muncul iman dan kita bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Kita lihat dulu rahasianya. Nah, saudara, di sini saudara ya, kalau saudara lihat, nah itu di Alkitab ya, di Alkitab itu ya Lukas ya. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 16 ya ini ya. Nah, itu. Kita bisa bacakan saudara ya, kita bisa bacakan bersama-sama. Ya, saya bacakan untuk kita ya. Ini peristiwanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan ya yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh," gitu ya. "Penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ya. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena dia adalah keturunan Abraham?" Nah, yang pertama ini, saudara yang dikasihi Tuhan ya, bahwa orang atau manusia atau siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Yang pertama, saudara, adalah keturunan Abraham. Siapa itu keturunan Abraham? Keturunan Abraham itu ya Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan ke-12 orang ya nenek moyang suku Israel. Nah, kemudian saudara, di dalam Galatia, kita buka Galatia supaya cukup jelas untuk kita ya. Di dalam Galatia ya, kita buka Galatia ya, saya bukakan untuk kita. Di dalam Galatia ya, perhatikan Galatia 3 ayat 29 ya. Itu perhatikan saya bacakan. "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Nah, ya, Galatia 3 ayat 29 berkata, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Jadi saudara, yang pertama ini siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Itu adalah keturunan Abraham. Siapakah keturunan Abraham? Yaitu bangsa Israel. Tetapi ya Alkitab ya Paulus melalui ya maksud saya Roh Kudus berbicara melalui Paulus di zaman perjanjian baru dalam Galatia 3 ayat 29 berkata,
yaitu dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Salah satu janji Allah itu kesembuhan. Jadi saudara, siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Yang pertama adalah orang ya, orang yang percaya ya kepada Kristus ya, kepada Kristus atau Yesus ya, Tuhan ya. Karena Yesus juga disebut Kristus ya, Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, ini yang pertama, orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya, kepada Kristus atau Yesus Tuhan itu sendiri ya. Jadi orang-orang yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya itu artinya saudara tidak ada lain lagi yang dipercayai, saudara ya. Tidak percaya lagi kepada yang berupa benda, tidak percaya lagi yang kepada roh-roh yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi orang yang percaya kepada Kristus ya, kepada juru selamat ya, kepada Mesias yang namanya adalah Yesus Tuhan, itu berhak menerima kesembuhan. Baik kesembuhan sakit pada tubuh ya, sakit jasmani disembuhkan, juga rohani, juga jiwani ya, itu bisa disembuhkan ya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Jadi saudara yang sakit saat ini, saudara harus hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja ya, supaya saudara sembuh. Jangan dicampur adukan dengan yang lain ya, dicampur adukan dengan percaya hal-hal yang lain yang sifatnya ya dipercayai ada kuasa ya. Beda kalau misalnya kita meminum obat ya, atau meminum obat herbal yang kita ambil ya, yang kita doakan ya, yang tidak ada unsur-unsur kuasa lainnya, hanya didoakan dalam kuasa nama Yesus ya. Ya, saudara bisa disembuhkan langsung oleh Tuhan, saudara juga bisa disembuhkan oleh yang Tuhan buat ya, baik melalui tumbuhan kemudian yang diramu ya, kepintaran dari Tuhan memberikan kepada manusia menjadi obat. Nah, saudara, itu yang pertama, yaitu siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan ya? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara ya, secara murni ya, hanya Tuhan Yesus saja ya. Nah, kemudian saudara, ada pertanyaan, bagaimana kalau orang minta sembuh tetapi kemudian setelah didoakan tidak lama lalu meninggal? Saudara, dalam konteks ini, saudara, ini sudah masuk ke dalam yang namanya otoritas Tuhan ya, ke dalam namanya ya kewenangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memandang orang ini sebaiknya dibawa pulang ke surga ya, tidak usah disembuhkan secara jasmani ya di dunia ini, ya Tuhan bawa saja pulang ke surga, itu kewenangan Tuhan, saudara. Tetapi sebagai orang percaya, kita ya punya hak untuk meminta dan diberi kesembuhan oleh Tuhan, karena kita dengan Tuhan, ketika kita percaya ada perjanjian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan kita adalah umatnya. Nah, jadi itu saudara. Yang kedua saudara, siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Baik saudara, supaya kita jelas sesuai firman Tuhan, kita buka lagi di Injil Matius pasal yang ke-15 saudara ya. Kita buka Injil Matius ya, yang ke-15 saudara. Ya, karena kita harus lihat Alkitab atau firman Tuhan supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Ya. Matius pasal 15 ya, ayat ke-21.
Baik, ini dia saudara ya. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28 ya. Sampai dengan ke-28. Ya. Saya bacakan untuk saudara, itu judulnya Perempuan Kanaan yang Percaya ya. Saya bacakan untuk saudara ya, untuk kita semuanya. Perempuan Kanaan yang percaya, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi yang kedua ini saudara, siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Tadi yang pertama, orang yang percaya kepada Kristus ya, atau kepada Yesus Tuhan. Nah, yang kedua ini saudara adalah orang yang mau percaya ya. Orang yang mau percaya, atau kita tulis saja ya, setiap orang, setiap orang ya, siapapun ya, setiap orang, siapapun saja yang mau percaya, ya, yang mau percaya. Nah, saudara, jadi siapakah yang dapat menerima kesembuhan dari Tuhan ya? Yang kedua ini adalah setiap orang, siapapun saja yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti ya seorang perempuan Kanaan. Nah, saudara, orang Kanaan itu tidak percaya kepada Allah Israel. Ya, tidak percaya kepada Mesias Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka itu tidak beribadah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kanaan itu waktu itu tidak percaya, ya. Tetapi ya beberapa waktu kemudian ketika Tuhan Yesus ya berada di daerah Tirus dan Sidon, di daerah Kanaan ini, ada seorang perempuan Kanaan datang kepada dia. Kenapa dia datang kepada Yesus? Tentu dia sudah dengar-dengaran siapa Yesus. Tentu perempuan Kanaan ini yang belum percaya itu bergaul ya dengan orang Israel ya, dan tentu mereka ngobrol, berbicara, berinteraksi, dan tentu orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus waktu itu ya, orang-orang percaya, orang-orang keturunan Abraham yang percaya waktu itu berbicara dan dia dengar. Nah, ketika Yesus ya berada di daerah mereka, dia datangi. Dia datang. Ya, hatinya mau percaya, hatinya mau minta tolong, hatinya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Karena Yesus itu seorang pribadi Allah ya, pribadi ilahi. Ya, dia pribadi, artinya apa?
ya sebagai pribadi bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia, ya, karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, dia tentu mengerti seperti apa yang namanya sakit yang dialami oleh manusia. Sehingga ketika perempuan itu berseru kepadanya, Tuhan Yesus berkata bahwa aku diutus kepada orang Israel, kepada umat Israel, yaitu kepada keturunan Abraham saja yang sudah percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang juga percaya kepadaku bahwa aku diutus oleh Allah, aku diutus dari surga. Nah, aku adalah Mesias, aku adalah juru selamat, ya kan? Jadi hanya kepada keturunan Abraham, orang Israel aku diutus. Tapi perempuan itu berkata apa? Tolong, tolong, ya. Terus dia minta tolong, Tuhan, tolong. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kepada Yesus dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Tapi Tuhan Yesus masih menjelaskan kepada dia, tidak patut aku mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan Yesus memberitahu kepadanya suatu perumpamaan supaya dia jelas. Dan kata lain, Tuhan Yesus berkata, tidak patut aku memberi, ya, kesembuhan kepada orang yang belum percaya sebelum aku memberikan kepada orang percaya lebih dulu. Nah, tetapi perempuan itu masih berkata dengan keberanian, dengan bertekad, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi artinya apa, saudara? Bahwa meskipun perempuan Kanaan ini, ya, merasa bahwa bangsanya belum percaya kepada Tuhan, ya, kepada Allah orang Israel di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi dia berkata, bukankah kami ini juga, ya, adalah anjing Tuhan, atau dengan kata lain, ya, kami ini juga milikmu, kami ini juga ciptaanmu, gitu, ya kan? Kami juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kami juga menghirup udara yang diciptakan Tuhan. Kami juga makan makanan yang diciptakan oleh Tuhan dari tumbuh-tumbuhan. Kami juga ada di dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Kami juga dilahirkan ke dunia kan karena Tuhan. Nah, itu saudara dalam konteks lebih detailnya yang saya dapatkan. Jadi karena perempuan itu berkata seperti itu, maka Tuhan Yesus berkatanya, oh ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Lalu seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, orang yang mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya, belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tetapi kemudian dengar-dengaran tentang Tuhan Yesus dan mau berseru dan mau meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus untuk kesembuhan, dan dipandang oleh Tuhan itu menjadi iman, ya, bahkan dikatakan iman yang besar. Nah, sehingga karena imannya itu dia disembuhkan, dan Tuhan berkenan memberi kesembuhan karena ada iman, ya, ada iman. Jadi saudara, ya, kesembuhan itu juga bisa didapati orang yang percaya, ya, meskipun dalam konteks di hatinya saja. Mungkin cara hidupnya masih belum, ya, mungkin apa itu namanya, kebiasaan ibadahnya kepada Tuhan masih belum, ya, seperti pada umumnya orang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi karena hatinya, dalam hatinya, ya, ia mengakui, ya, ia berseru kepada Yesus, Tuhan tolonglah anakku, ya, gitu ya. Nah, saudara, maka Tuhan melihat ini adalah sesuatu yang dikatakan iman di dalam hatinya. Nah, saudara, ini sangat penting. Siapapun saudara saat ini yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan Yesus mau memberi kesembuhan. Baik itu orang yang sudah percaya,
ya sudah menyatakan diri adalah pengikut Kristus, ya Tuhan berikan kesembuhan. Yang penting percaya murni. Juga setiap orang, siapapun saja yang mau percaya, percaya secara murni hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena kalau tidak murni, Tuhan Yesus tidak memberikan kesembuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak mau dia itu diduakan, sehingga manusia salah pengertian. Karena Tuhan mau manusia mengerti bahwa dia sajalah Tuhan, dia sajalah yang sanggup menyembuhkan. Nah, oleh sebab itu saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang membutuhkan kesembuhan. Ada yang saudara sedang berbaring ya di tempat tidur karena sakit. Mungkin saudara sedang duduk diam, tidak dapat banyak bergerak, bahkan tidak dapat beraktivitas karena sakit. Tahukah saudara, Tuhan Yesus itu sangat-sangat sanggup menyembuhkan. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur itu dia sembuhkan. Dia sembuhkan saudara ya, dia sembuhkan. Ya, sudah busuk, sudah berbau saudara ya, masih bisa Tuhan Yesus sembuhkan, masih dapat ya normal kembali. Kenapa saudara? Ya tentu karena hatinya, ya karena ada yang mau percaya, atau karena Lazarus ini percaya sebelumnya. Dan bagi kita juga, bagi saudara sekarang ini yang punya hati mau percaya, rela untuk percaya, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Nah, saudara untuk datang kepada Tuhan Yesus itu dengan hati yang percaya. Kalau saudara merasa banyak kesalahan, banyak dosa saudara, saudara minta ampun kepada Tuhan Yesus. Bertutur kata, berbicara kepadanya di atas pembaringan, di tempat duduk saudara. Saudara bisa berbicara kepadanya. Ya, nah misalnya saudara banyak kepercayaan yang lain yang saudara percayai, saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau melepaskannya, aku hanya percaya kepadamu saja Tuhan, aku serahkan hidupku Tuhan, hanya kepadamu saja, tolong aku bertobat, aku mau lepas dari kepercayaan yang lainnya, hanya percaya kepada Yesus saja. Nah saudara, Tuhan bisa memberikan kesembuhan saudara. Ya, karena Tuhan itu hanya Dia yang berkuasa. Dan Tuhan tidak mau ada kuasa-kuasa lain yang dicampur adukan dengan Dia, dengan kuasanya. Nah, sebab itu Tuhan memberi kesembuhan. Ya, kalau kepercayaan hanya tertuju kepada Dia saja. Baik saudara yang membutuhkan kesembuhan di sana, saya akan berdoa untuk saudara. Dan saudara juga nanti dan seterusnya selalu berdoa. Ya, siang, malam, pagi, sore berdoa untuk kesembuhan saudara, berdoa untuk kelepasan saudara. Kalau Tuhan sudah memandang saudara bersungguh-sungguh, tentu saudara disembuhkan, pasti disembuhkan ya, pasti Tuhan sembuhkan. Nah kalau saudara misalnya Tuhan bawa pulang ke surga, Tuhan pulangnya dengan sukacita, dengan gembira, disambut oleh Tuhan karena Tuhan berserah kepada Dia. Jadi mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan dari firman-Mu kebenaran bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Baik orang percaya di dalam Engkau, keturunan Abraham, maupun setiap orang siapapun saja yang belum percaya tadinya dan sekarang mau menjadi percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Maka sekarang Tuhan, Engkau melihat setiap orang yang menonton channel YouTube ini dan meminta kesembuhan daripada-Mu, turunkanlah kesembuhan, curahkanlah kesembuhan, sembuhkanlah ya Tuhan Yesus. Segala kanker disembuhkan, segala demam disembuhkan, segala gangguan pernapasan disembuhkan, segala gangguan jantung disembuhkan, gangguan hati disembuhkan, gangguan ginjal disembuhkan, gangguan mata disembuhkan, gangguan otot-otot disembuhkan, yang buta melihat,
yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, semua jadi sembuh dalam nama Yesus. Mari saudara yang didoakan di sana terima, akui, katakan, Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan aku mau Engkau sembuhkan, aku terima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Jadi saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan, terima kesembuhan, terima mujizat, sembuh engkau dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Aku lepaskan kuasa nama Yesus, aku lepaskan kuasa firman Allah, aku lepaskan kuasa darah Yesus, aku lepaskan kuasa Allah Roh Kudus, aku lepaskan kuasa bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, bagi para pendengar, penonton channel YouTube Supardi Yunis Umbai, Makanan Rohani Sehat ini, kalau mereka meneruskan doanya dan mereka bersungguh-sungguh, Engkau melihatnya, dan sembuhkanlah ya Tuhan. Dan Engkau dengarlah ya Tuhan, dan selamatkanlah mereka ya Tuhan, sampai kepada surga kekal. Di dunia sembuh, ke surga pun diselamatkan ke surga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan saudara pendengar, ya, kalau maksud kami saudara penonton ya dan pendengar, saudara teruslah berdoa, yang sudah sembuh teruslah berdoa dan mengucap syukur, yang dalam proses kesembuhan teruslah berdoa, minta kesembuhan yang sempurna ajaib dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di tema atau di topik berikutnya. Shalom.